Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah, siswa-siswi SDIT Harunia, khususnya siswa kelas 3A. Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam limpahan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini anak-anak kita masih pembahasan pada tema 3, masuk ke subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Kalian bisa buka buku paketnya sebelum menonton video ini lebih lanjut ya. Buka buku paketnya di tema 3 subtema 4. Nah, di buku paket kalian ada wacana atau bacaan tentang proses pembuatan gula aren. Nah, ini pertama prosesnya adalah nira pada pohon aren disadap dan ditampung pada sebuah wadah. Kemudian nira disaring dan diolah dengan cara dididihkan menggunakan kayu bakar pada sebuah wajan hingga air dalam nira itu menguap. Sisa dari penguapan akan mengental. Kemudian pendidihan nira harus terus diaduk secara searah jarum jam agar mengental sempurna. Nah, ini ada caranya anak-anak ya, harus searah jarum jam. Kemudian endapan nira yang mengental dimasukkan ke dalam cetakan agar membeku atau mengalami kondensi. Nah, begitulah proses pembuatan gula aren anak-anak yang ada di buku tema 3 kalian. Ini adalah setelah kita baca, maka proses pembuatan gula aren ini juga membuktikan bahwa terjadinya proses apa anak-anak? Proses membeku ya, karena dari nira pohon aren diolah kemudian menjadi gula aren. Seperti itu. Sikap bersatu. Nah, sikap bersatu ini apa sih maknanya? Maknanya adalah berkumpulnya individu menjadi satu, memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Apa contoh dari sikap bersatu itu? Yang pertama bisa saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, kemudian saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Contoh lainnya yaitu tidak merendahkan adat istiadat orang lain, kemudian tidak menghormati, Ustazah menghormati anak-anak ya, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi kita, seperti itu. Jadi sikap bersatu dalam keberagaman ini wujudnya yang bisa kita lakukan adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Seperti itu anak-anak ya. Mengenal kesetaraan satuan waktu. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bagaimana satuan panjang. Satuan panjang itu yang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu adalah satuan panjang. Kemudian juga kita sudah bahas satuan berat. Satuan berat itu kilogram, gram, seperti itu anak-anak ya. Kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah satuan waktu. Nah, mungkin kalian sudah akrab mendengarnya. Ada jam, ada menit, ada detik, ada hari. Seperti itu anak-anak ya. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau setengah jam berarti 30 menit. Seperti itu ya, 60 menit dibagi 2 berarti 30 menit. Ini harus kalian ingat betul-betul anak-anak ya, karena ini adalah pedomannya.
ketika kalian menemukan soal yang berbentuk jam atau menit atau detik, maka ini adalah pedomannya. 1 jam sama dengan 60 menit. Seperti itu. 1 menit sama dengan 60 detik. Seperti itu anak-anak ya. Jadi 60 menit berarti 1 jam, sedangkan 60 detik itu berarti 1 menit. Nah, ini ada contohnya. 1 jam 10 menit. Berarti 1 jamnya kita ubah dulu ke menit. Berapa menit 1 jam tadi? 60 menit ya. Kemudian ditambah 10 menit. Sama dengan 70 menit. Seperti itu anak-anak caranya. Kemudian menit ke detik. Nah, tadi sudah Ustazah sampaikan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jika 1 menit 30 detik, maka kita cari dulu 1 menitnya. 1 menit itu berapa detik? Kita tuliskan langsung. 1 menit adalah 60 detik. Kemudian sisa detiknya kita tambahkan. 60 detik ditambah 30 detik sama dengan 90 detik. Seperti itu anak-anak ya. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar bagaimana jam, menit, dan detik. Kemudian selanjutnya adalah 1 hari. 1 hari itu sama dengan 24 jam. Nah, dalam 1 hari kehidupan kita dari pagi sampai ketemu pagi lagi, nah itu berarti 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Seperti itu anak-anak ya. Nah, contohnya 100 menit sama dengan berarti 60 menit ditambah 40 menit. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kita ambil dulu 60 menit karena 60 menit itu berarti 1 jam. 60 menit ditambah 40 menit sama dengan berarti 1 jam 40 menit. Soal yang nomor 2, 120 menit itu berarti 60 menit ditambah 60 menit. Sama dengan 60 menit adalah 1 jam, kemudian 60 menit kedua juga 1 jam. Berarti sama dengan 2 jam. Seperti itu anak-anak ya. Atau cara mudahnya 120 dibagi 60. Berapa 120 dibagi 60? Adalah 2. Seperti itu. Nah, perubahan wujud benda, berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan dan itu termasuk ke dalam praktik dari perubahan wujud benda atau bukan praktek ya anak-anak ya, pembuktian seperti itu. Nah, misalnya bentuk aktivitas yang kita lakukan adalah membuat telur gulung. Nah, jadi dalam proses membuat telur gulung itu terjadi perubahan dari cair menjadi padat. Seperti itu anak-anak ya. Jadi telur yang mentah yang bentuknya cair ketika dimasak atau dipanaskan maka akan menjadi padat. Sehingga perubahan wujudnya dari cair menjadi padat. Kemudian membuat coklat leleh. Nah, ini perubahannya dari padat menjadi cair karena dari coklat yang berbentuk padat ketika dipanaskan akan mencair. Kemudian dalam membuat es batu, itu di video sebelumnya sudah kita praktekkan anak-anak ya, sudah kalian simak bagaimana proses
pembuatan es batu yang tadinya dari air yang cair menjadi padat atau beku. Selanjutnya membuat mentega mencair. Nah, ini juga sudah kita praktekkan kemarin di video pembelajaran sebelumnya. Ini perubahan wujud yang terjadi adalah dari padat menjadi cair karena bentuk mentega yang padat ketika dipanaskan berubah menjadi cair seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ustazah. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi bahan belajar kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.